Oke, di sini Naya bakal coba jelasin tentang data analisis. Oke, hai. Semoga ini datanya kelihatan ya. Ini datanya ini membahas mengenai indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sleman. Nah, sebelum kita melakukan data analisis itu seperti yang udah Naya buat di konten-konten sebelumnya itu tahapannya itu kita menentukan tujuan, mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisisnya. Sehingga nanti kita bisa memvisualisasikan itu buat dashboard atau dan lainnya. Nah, pertama kita itu menentukan tujuan. Menentukan tujuan ini kalau berdasarkan, karena data kita membahas tentang indeks kualitas hidup, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sleman. Jadi mungkin tujuan kita di sini itu kayak cara meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sleman gitu. Nah, sebenarnya dalam menentukan tujuan ini kita bisa membuat yang namanya eh gini. Apa sih itu? Jadi ini tuh kayak dari satu problem, misalnya ini kualitas eh tes lingkungan hidup gitu ya. Lingkungan hidup itu ada masalahnya yang dari eksternal misalnya, ada masalah dari internal. Terus dari internal eksternalnya ini dijabarkan lagi, misalnya eksternalnya karena apa misalnya polusi dari pabrik ini misalkan ya, atau bencana dan lain-lain gitu. Ah, sedangkan di internal itu misalkan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dan lain-lain gitu. Gitu deh kira-kira I should ini. Nah, kalau udah tentukan tujuan, itu kan tujuan kita tadi kayak cara meningkatkan, intinya cara meningkatkan kualitas lingkungan hidup gitu ya. Terus kita mengumpulkan data. Nah, datanya ini kita udah dapat nih. Nih, kalau udah mengumpulkan data, kita olah datanya gitu. Kayak kita buat EDA. Tapi sebelum membuat EDA itu kita harus melakukan data cleaning dulu. Oke. Dalam data cleaning itu pertama kita harus menghapus duplikat. Apa sih duplikat itu? Duplikat itu data yang sama gitu. Plek plek ketiplek gitu sama kayak misalkan ini kayak ini dan ini itu sama semua kan. Nah, jadi salah satu harus dihapus. Tapi ada kalanya kayak walaupun ini tahunnya sama, tapi bisa jadi kayak penduduknya berubah gitu. Ininya juga beda, ini beda kayak gitu. Misalkan ini per 6 bulan dimasukin gitu. Jadi ini nanti kita yang gabungin atau gimana nanti sebagai data analisis. Kalau datanya cuman dikit gini, ini kita bisa langsung kayak delete gitu kan. Tapi sayangnya kalau data kita itu beribu-ribu, nggak mungkin dong. Kayak kita hapus satu persatu itu sampai kapan mau kelar dan belum tentu itu udah terhapus semua duplikatnya kan. Nah, itu kita bisa dengan cara ambil data. Ini di spreadsheet ya, by the way. Habis itu ambil data cleanup, habis itu klik remove duplicate. Oke, nah di sini udah di remove. Ada 2 duplikat, terus ada 9 unique row remain. Apa sih maksudnya 9 unique row ini? Berarti mereka tuh unik gitu, nggak nggak sama gitu. Oke, berarti ini duplikatnya udah kehapus. Selanjutnya itu kita memperbaiki format data. Format data itu kita bisa perbaiki di sini. Kayaknya ini datanya formatnya masih salah-salah. Coba kita cek ini di tahun, kita ubah jadi date. Oke. Oh, wait. Terus ini sampai sini itu jadi number. Nah, ini udah. Oke, ini kayaknya datanya masih salah deh yang ini sampai sini. Kenapa? Ini kan koma. Kalau di ini tergantung tools yang kita pakai masing-masing ya. Kadang ada itu komanya emang pakai kayak gini, ada juga yang komanya pakai titik. Nah,
Kalau di spreadsheet itu komanya pakai titik. Jadi kita ubah dulu komanya jadi titik. Koma, titik kita. Ini specific range-nya udah Naya pilih ini yang dari C2 sampai G9. Oke, ini udah diubah. Coba jadi number lagi. Nah, ini udah number sip. Nah, kan udah kita perbaiki formatnya, lalu kita cek data null. Apa sih itu data null gitu kan? Itu data yang kosong. Misalkan kayak gini. Nah, ini datanya kosong nih. Beda ya, kosong dengan nol itu beda. Nol, nol. Kalau nol kayak gini. Nih, kalau datanya gini, ini nggak nol. Bukan data kosong, ini ada nilainya nih. Nol nilainya. Tapi sedangkan kalau wah, kalau nol itu ya kosong kayak yang tadi kayak gini. Nah, ini itu datanya kosong tuh. Gimana cara mengatasinya? Itu kayak tergantung kita masing-masing apakah datanya mau dihapus atau bisa kita isi sendiri. Itu tergantung masing-masing. Misalkan kalau kayak mm, nomor HP gitu kan. Misalkan ada dia dari orang Indonesia gitu, tapi format HP-nya lupa masih dikosongkan. Itu kita sebagai data analis bisa langsung isiin langsung kayak +62 gitu. Itu kan datanya pasti, jadi bisa kita isikan. Tapi kalau misalkan tinggi badan dan lain-lain yang kita nggak bisa ngisi sendiri, jadi ya udah dikosongin. Dan kadang misalkan datanya tuh nggak ada pengaruhnya nanti nih di pas kita menganalisis data, jadi ya udah nggak apa-apa, biarin aja data nol. Terus selanjutnya kita itu cek outlier. Apa sih outlier itu? Jadi outlier itu kayak data yang menyimpang gitu loh. Apa sih data menyimpang tuh maksudnya kayak apakah nilainya itu data yang nilainya itu terlalu jauh gitu dari data yang kebanyakan. Contohnya kayak apa? Gini, misalkan posisinya kita itu sebagai karyawan bank gitu ya. Kita disuruh sama bos buat cari berapa sih gaji rata-rata orang di daerah A gitu. Misalkan ada yang gajinya 4 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, segini. Ada yang 500 juta, ada yang 2 juta lagi. Hmm. Oke, data ini benar. Data ini real semua. Nggak ada yang salah sama datanya. Tapi yang salah itu karena ada ini 500. Datanya nggak salah, tapi ini memang benar. Ada orang yang gajinya 500 juta sebulan. Itu benar. Tapi dalam mencari rata-rata, itu yang 500 ini nggak bisa kita masukin. Kenapa? Karena ini nih, 500 ini malah menaikkan rata-rata gaji penduduk di sini gitu loh. Jadi, ah, langsung kita cari aja. Misalkan ini rata-ratanya. Nih, segini. Nggak mungkin dong ya rata-rata gaji penduduk di daerah A ini 47 juta. Jadi supaya kita dapat rata-ratanya yang benar gitu. Ini benar, tapi maksudnya yang benar itu yang kayak emang benar nih segini nih rata-rata gaji penduduknya gitu. Kita keluarin dulu yang gajinya yang terlalu tinggi ini, yang kita sebut dengan outlier gitu. Nah, dapat deh segini. Jadi rata-rata gaji penduduk di daerah A itu sekitar 1,9 juta gitu. Jadi bank bisa lah nentuin berapa range pinjaman yang bisa mereka kasih gitu. Kalau pakai rata-rata yang sebelumnya 47 juta, jadi orang yang gajinya 1 juta pun pinjamannya bisa dapat besar gitu karena pegangan kita itu rata-ratanya gaji penduduk daerah A itu segini gitu. Jadi itu nanti menghasilkan kerugian ya buat perusahaan bank itu sendiri. Gitu deh. Penjelasan singkat tentang outlier. Oke, kalau udah nih kita lanjut ke buat EDA. Tujuannya apa sih buat EDA itu? Itu tuh biar kita bisa lihat kolerasi atau hubungannya, terus atau polanya gitu. Jadi ini kita ambil pivot table. Oke.
Nah, pertama Naya mau lihat ini ada nggak ya hubungan antara antara indeks pencemaran air, ini rows, ini kolom, ini nilainya, filtersnya. Ini filters tuh bisa kayak misalnya kita cuman mau yang di tahun 2019 atau di tahun 2020 aja gitu. Jadi ya gitu deh, sama kayak di filter-filter eh misalnya kayak kita belanja di online shop gitu di Shopee, kita maunya yang bisa COD aja gitu kayak gitu. Terus kita masukin jumlah penduduknya sebagai values-nya. Oke, nih kalau kita lihat secara sekilas, itu kita udah tahu dong ya apa hubungan antara jumlah penduduk sama indeks pencemaran ini. Oh ya, sebelumnya ini ada pasti kalian agak serius tentang sum, ada konta, ada dan lain-lain gitu. Nah, sum ini jumlah ini udah katam lah semuanya ya kan. Konta ini dia tuh menghitung menghitung tanpa memperhatikan unique usernya gitu. Ini maksudnya apa? Misalnya kayak ada 111 itu dihitungnya 3. Tapi kalau count unique itu misalnya 111 itu dihitungnya 1 gitu. Nilainya uniknya cuma 1 ya gitu. Oke, kita next dulu. Habis itu kita lihat dengan chart biar lebih lebih apa ya, lebih cepat gitu orang menyimpulkan. Kalau cuma dari tabel itu kan susah tuh kayak lihat nilainya. Kalau dikit ya gampang, tapi kalau beribu-ribu, hmm, oke, by the way di sini kita bisa ganti tipe chartnya. Mungkin pilih yang ini. Terus yang saya mau ganti posisi y-axis dengan seriusnya. Itu y-axisnya Naya ambil hmm, pencemaran air. Nah, oke, udah kelihatan nih. Terus kita mau nyusunnya secara ini kan masih berantakan ya. Ini kan bukan berantakan deh, tapi ini tuh ascending. Ascending itu dari kecil ke besar atau dari A ke Z. Kita mau lihat yang dari terbesar ke yang kecil atau dari Z ke A. Jadi kita pilih descending. Nah, udah. Nih nih. Nah, dari sini teman-teman bisa simpulin dong, iya kan? Kalau jumlah penduduk itu berpengaruh. Mana nih? Sebentar. Ya ini kayaknya judulnya salah deh, kebalik deh ini. Bukan sum of penduduk yang di bawah. Yang di bawah ini eh, indeks pencemaran. Pencemaran apa ya? Pencemaran air. Oke. Pencemaran air. Oke. Nah, di sini bisa kita ketahui kalau indeks pencemaran air itu berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Ini, jumlah penduduk yang 1 juta 7 berapa nih? Pokoknya segitu deh. Itu pencemaran airnya paling tinggi. Tapi by the way ini bisa kita lihat loh nilainya dengan gini. Nah ini, nih. Oke, pertama kita udah dapat tuh hubungannya. Kalau jumlah penduduk itu berpengaruh dengan indeks pencemaran air. Ini udah kelihatan juga nih. Yang orange itu indeks pencemaran air dan yang biru itu indeks pencemaran udara. Oh ya, by the way, selama kita buat IDEA ini kita bisa buat hipotesisnya ya. Di sini kan tadi hipotesisnya eh nih, pertumbuhan jumlah penduduk itu berbanding lurus dengan pencemaran air gitu. Mungkin kenapa gitu? Why gitu kan?
Karena kan kita ambil hipotesannya karena semakin banyak yang bla 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 bla, misalnya gitu. Terus dilihat dari sini, itu hampir sama ya, emang relatif. Tapi ini ada yang beda nih, satu kayak dari pencemaran udara ini yang paling tinggi itu bukan penduduknya yang paling banyak lah, yang paling banyak itu di sini. Tapi rata-rata yang kayak top 5-nya itu emang yang penduduknya lebih tinggi gitu. Terus ada lagi, berarti itu bisa, apa namanya ini, bentuk charts itu tergantung masing-masing. Habis itu variabel-variabel yang mau dimasukin itu juga tergantung kalian masing-masing gitu. Ternyata pas awal-awal itu indeks lingkungan hidupnya jelek loh. Nih yang lima 53 padahal itu yang paling dikit kan jumlah penduduknya. Kenapa bisa indeks kualitas lingkungan hidupnya paling tinggi gitu. Sedangkan yang ini 900 lebihnya pasti yang nilainya lebih tinggi. Baik. Terus karena ini agak berbeda sendiri gitu kan dengan teman-temannya ini yang lebih rendah. Jadi kita pastiin dulu ini tuh di tahun berapa gitu. Misalkan eh bentar, coba kita lihat langsung dulu deh. Itu nilainya ada berapa ya? Oke, 52. Oke, yang 52 itu ini. Oh, itu ada pada tahun 2016. Kenapa sih ini pencemarannya tinggi pada tahun ini gitu? Mungkin nanti kita bisa tengok arsip-arsip pada tahun ini apakah ada bencana atau ada apa gitu yang membuat indeks kualitas lingkungan hidupnya itu setinggi ini. Tapi yang kalau dilihat-lihat dari sini itu yang paling tinggi itu antara pencemaran udara dengan pencemaran airnya. Tapi yang paling tinggi itu udaranya. Apakah ada kebakaran pada tahun ini? Nggak tahu lah ya. Saya tahu pada tahun ini tuh ada kebakaran yang hebat gitu sehingga menimbulkan pencemaran udara yang parah sampai pencemaran air gitu. Biasanya di pencemaran udara itu misalkan dari kayu-kayunya itu atau apa itu masuk ke air jadi terjadilah pencemaran air gitu. Sip. Terus dari sini kita bisa buat eh, kesimpulan. Terus kita buat juga mungkin dashboardnya, analisisnya itu bisa pakai Looker atau yang lainnya. Terus kita ambil deh kesimpulan atau kita kasih insight. Kita kasih insight dari masalah ini. Mungkin misalnya dari insight-nya misalkan insight yang dapat saya berikan satu misalkan untuk menekan nilai indeks eh, pencemaran air yang telah mencapai berapa pentingnya tadi 46 koma sekian itu sebaiknya bla 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 kayak gitu. Udah gitu deh. Jadi kita presentasiin dan kelar. Pokoknya gitu deh. Sekian. Bye bye. Nanti kalau ada yang mau ditanya lagi, boleh. Oke, sekian. Makasih ya udah dengerin. Bye bye.